Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, serta seluruh pemirsa channel YouTube Komsos Santo Antonius Padua Kendal, dimanapun Anda berada. Selamat malam, selamat berjumpa dalam acara Nekat Necep Karso Dalem. Pada kesempatan ini saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus untuk merenungkan bersama tentang Tuhan Yesus sebagai Raja semesta alam melalui landasan permenungan dari kitab suci yang terdiri dari 3 bacaan. Bapak, Ibu yang terkasih, baiklah akan saya bacakan bacaan yang pertama. Dari kitab Nabi Daniel, bab 7 ayat 13 sampai dengan 14 sebagai berikut. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usia itu, dan ia dibawa di hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, dalam bacaan tersebut terdapat istilah anak manusia. Apa arti istilah anak manusia itu? Istilah ini merupakan gambaran, merupakan ungkapan dalam Perjanjian Lama yang berarti manusia yang menunjuk pada tokoh penyelamat pada zaman yang akan datang. Makhluk surgawi, tokoh supranatural yang memerintah atas kerajaan yang universal, di mana terdapat keselamatan dan penghakiman. Selanjutnya muncul pertanyaan, lalu siapakah anak manusia itu? Menurut versi Injil, anak manusia digambarkan sebagai hamba yang menderita, hamba yang melayani, yang mati dan bangkit dari alam maut. Dengan merujuk pada Injil tersebut, kita mendapatkan jawaban dengan jelas tentang siapakah anak manusia. Kita meyakini bahwa anak manusia yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Perlu kita ketahui bahwa di dalam Injilnya, Tuhan Yesus berkali-kali menyebut dirinya sebagai anak manusia. Untuk meyakinkan Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda, baiklah berikut akan saya bacakan beberapa kutipan dalam Injil yang dengan tegas Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia. Yang pertama dari Injil Matius bab 8 ayat 20. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Matius 9 ayat 6. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Matius 17 ayat 9. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Matius 20 ayat 18.
Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Matius 25 ayat 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Markus 8 ayat 31. Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Markus 13 ayat 26. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaannya dan kemuliaannya. Lukas 6 ayat 26. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Yang terakhir dari Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Dari ayat-ayat tersebut dapatlah kita meyakini bahwa Anak Manusia yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Ini sebuah gelar yang menunjukkan keilahian dan kemanusiaan Yesus. Sebagai seorang hamba yang rendah hati, yang mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Lalu siapakah yang dimaksud dengan yang lanjut usia? Istilah yang lanjut usia menggambarkan Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dalam ayat 14, Daniel melihat yang lanjut usia memberikan kekuasaan kepada Anak Manusia, kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Dengan kekuasaan kekal, tidak akan lenyap dan kerajaannya tidak akan musnah. Dari penglihatan yang dialami Daniel, kita memperoleh gambaran bahwa Allah memberikan kekuasaan dan kemuliaannya kepada Yesus. Ia diangkat sebagai raja yang pemerintahannya tidak akan pernah berakhir. Untuk lebih meyakinkan bahwa Yesus menerima segala kekuasaan dari Bapa, dapat kita lihat di dalam Injil Matius bab 28 ayat 18. Di ayat ini Tuhan Yesus mengatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, selanjutnya akan saya bacakan bacaan yang kedua dari kitab Wahyu kepada Yohanes, bab 1 ayat 5 sampai 8 sebagai berikut. Dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama kali bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa oleh darah-Nya dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin.
Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Dari perikop bacaan yang kedua ini, Yohanes mengajak kita sebagai orang-orang Katolik untuk memuliakan Tuhan Yesus yang telah diberi kemuliaan dan kekuasaan selama-lamanya oleh Allah Bapa. Mengapa Yesus harus kita muliakan? Karena Ia adalah saksi yang setia dari seluruh kebenaran Allah. Ia yang pertama bangkit dari antara orang mati. Ia yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Ia yang melepaskan kita dari dosa oleh darahnya. Ia yang membuat kita menjadi suatu kerajaan di mana Allah sebagai rajanya. Dan Ia menjadikan kita imam-imam Allah. Maksudnya imam yang menjaga kekudusan dan melayani Allah. Selanjutnya marilah kita cermati ayat 7 dan 8. Ayat 7 merupakan gambaran akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ia akan datang dengan awan-awan, menggambarkan bahwa Tuhan Yesus akan datang dengan segala kemuliaannya. Sehingga semua mata, termasuk yang menikam dia, akan menatap dia, dan segala bangsa akan meratapi dia. Di ayat 8, Yohanes menegaskan bahwa dia adalah Alfa dan Omega, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Bahwa hanya dia yang berhak untuk mengakhiri segala yang ada di dunia ini. Karena dia yang menciptakan, dia pula yang bisa mengakhiri ciptaannya sesuai kehendaknya. Sebab dia yang berkuasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, selanjutnya marilah kita cermati bacaan yang ketiga yang diambil dari Injil Yohanes bab 18 ayat 33b sampai 37 sebagai berikut. Pilatus memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal ini dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengar suaraku." Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, perikop bacaan Injil Yohanes merupakan bagian dari kisah pengadilan Yesus oleh Pilatus. Atas pertanyaan Pilatus, tampak Yesus dengan tegas dan berwibawa. Jawaban pertama Yesus tidak langsung, tetapi
justru merupakan suatu sentuhan kepada sanubari Pilatus. Tetapi dalam ayat 36-37, jawaban Yesus menyasar pada tujuan. Yesus adalah raja, tetapi kerajaannya bukan dari dunia ini. Atas pertanyaan Pilatus, "Jadi engkau raja?" Yesus mengatakan bahwa tugasnya adalah menjadi saksi terhadap kebenaran. Tetapi Pilatus tidak memahami yang dimaksud Yesus dengan kebenaran. Dari bacaan pertama, bacaan kedua, ditambah dengan bacaan Injil, meyakinkan dan meneguhkan iman kita bahwa Yesus adalah Raja yang kekuasaannya meliputi seluruh alam semesta. Bapak, Ibu, saudara-saudari dari rekan-rekan muda, melalui permenungan kita pada malam ini, saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari dari rekan muda membuka hati kita untuk menerima Yesus sebagai Juru Selamat dan Raja yang penuh kasih, merajai peziarahan hidup kita. Mari kita tahtakan Yesus, Sang Raja, di relung hati kita masing-masing. Kita memohon pertolongan Roh Kudus agar Dia mau hadir di hati kita, berkenan merajai hati, pikiran, dan kehendak kita, memampukan kita menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan, dalam menjalani hidup kita sehari-hari, baik dalam hidup menggereja, memasyarakat, dan dalam menjalani profesi kita masing-masing. Semoga kita dimampukan untuk menjadi garam dan terang dalam kehidupan. Kita dimampukan untuk memberikan kesaksian akan kasih, pengampunan, dan damai sejahtera kepada orang-orang di sekeliling kita. Terhadap saudara-saudari kita yang terdampak dari merebaknya pandemi COVID-19, kita dapat mewujud nyatakan kasih setia kita kepada Tuhan dengan melakukan gerakan aksi sosial, memberikan bantuan kepada mereka, baik secara pribadi maupun bersama-sama dalam komunitas kita masing-masing untuk meringankan penderitaan mereka. Dimuliakanlah Allah kini dan selama-lamanya. Amin.